awam. Wali Allah jika bermimpi atau berkoneksi secara rohani itu bisa dialog dia. Tapi kalau orang awam mimpi ketemu Nabi aja bingung, gemeteran ketemu Nabi, bingung. Kadang cuma ngeliat punggung Nabi, kadang cuma ngeliat Nabi dari jauh. Ya, beda dengan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nih, di antara kita nih siapa yang hafiz, oke, boleh. Oh, khatam kutubus sittah boleh. Ini kan dekat dari sunnah nih. Khatam kutubus sittah kan itu. Udah ketemu Nabi belum? Belum tuh. Berarti khatam kutubus sittah. Yang ono arba'innya belum hafal tuh. Berani bilang orang tua Nabi masuk neraka kan? Sahih Muslim dia belum khatam, tapi dia berani bilang ini hadis riwayat Muslim. Nukil, desa googling sama aplikasi. Gimana kira-kira? Kira-kira Aminah itu siapa? Kok dia bisa ketemu Jibril? Kok dia bisa ketemu ruh-ruh para nabi? Kira-kira Aminah siapa? Orang biasa apa wali? Hah? Orang biasa apa wali? Ini kajian bid'ah loh ya. Hah? Karena versi yang kami temukan, Sayyidah Aminah lah awwalu mu'minatin amanat binubuwwati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin pertama yang percaya kepada nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali. Dari mana kita tahu? Suatu kali Halimah Sa'diyah datang tiba-tiba, nggak ada kabar, datang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipulangkan ke Mekah. Tiba-tiba Halimah mengatakan, wahai saudaraku Aminah, anakmu ini aneh, bikin aku jantungan. Tapi kami senang, cuma jantungan. Bertanya Aminah, ada apa wahai saudaraku Halimah? Dijawab oleh Halimah, kemarin sore anakku main-main dengan Muhammad. Ya. Ketika bermain, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan, hai saudaraku, kamu punya makanan nggak? Jemputlah pulang. Jemputlah pulang. Waktu balik, belum mendekat, terlihat Nabi Muhammad SAW sedang dibedah oleh dua orang dadanya, dikeluarin jantungnya. Kira-kira kita kalau ngelihat orang begitu gimana? Panik kan? Maka saudara susunya lari kabur melapor ke ibunya Halimah Sa'diyah. Ya ummi, ya amah, wahai ibuku, saudaraku, kutila Muhammad dibunuh orang. Muhammad dicongkel dadanya sama orang, disembelih sama orang. Panik gak tuh? Oh panik. Bukan anak dia sendiri, anak susunya dititipkan orang. Kayaknya dia udah mulai masuk ke Aceh loh ya. Orang itu diusir Pak. Pokoknya Bapak ikut ngusir dia. Antum gimana perasaannya? Babeh kita, orang tua kita, ayah kita dibilang masuk neraka. Diapain tuh orang? Giling aja. Gorok antum ganas sekali tuh. Ini ayahanda Rasulullah. Dan aneh, ini orang nggak ngerti. Nabi itu sedang menghibur orang yang sedih, disebut orang tuanya masuk neraka. Itu nggak paham kan dia? Nabi menghibur orang yang dia sedih karena orang tuanya masuk neraka. Sekarang si Dajjal kecil ini, Dajjal itu yang ngomong begitu, Dajjal teri. Nabi menghibur orang supaya jangan sedih. Ini dia malah ngata-ngatain orang tua Nabi. Kira-kira Nabi sedih nggak? Pasti sedih. Dajjal kecil itu ya. Karena nanti dari keturunan mereka, dari pengikut mereka tentar tuh. Hati-hati. Mereka udah nggak respect sama keluarga Nabi. Berarti nggak respect juga sama keturunan Nabi. Coba ntar lihat. Mereka nggak senang sama Habib, Sayyid, Syarif, Syarifah. Nggak ada respect sama sekali. Ya,
Jamaah yang makan Allah, kok jadi panas gini? Tapi antum mulai aware ya, bahwa Sayyidah Aminah bukan orang sembarangan. Ya, ini belum ditulis dalam buku-buku sejarah. Kenyataan seperti ini ditulis Sayyidah Aminah ketemu, tapi tidak dibuat kaedahnya bahwa yang dapat mengakses ketemu malaikat Jibril, malaikat Mikail, ketemu ruh-ruh para nabi, bisa berkoneksi dengan mereka, bisa komunikasi dengan mereka, itu hanya wali Allah. Karena doktor aja belum tentu, magister belum tentu, apalagi cuma sarjana alam gaib. Samping saya ini SAG nih, sarjana alam gaib, tapi ada MM-nya. Jangan-jangan depan banyak SAG lagi, maaf ya. Kenapa kita yang doktor, yang LC, yang MA, yang sarjana tidak mimpi ketemu Nabi? Kenapa? Karena emang gak ada hubungannya dokter dengan mimpi ketemu Nabi. Ya, gak ada urusannya. Kita sekolah ngurus otak, nggak ngurus kolbu. Jadi wajar kalau ada dokter belagu, wajar kalau ada sarjana alam gaib songong tuh aja, lulusan Ciputat LC. Ini masih Ciputat kan ini? Apa tuh Ciptim? Ciputat Timur. Wah, bid'ah bener tuh. Nih kita nih LC nih, lulusan Ciputat. Kalau saya LC beneran. Beneran serius, tanya tuh mana anak tuh. Yang lebih benar tuh belakang tuh ya, itu LC-nya Medina tuh. Suatu kali Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah melewati Batha. Di Batha itu padang, banyak orang berkumpul menyambut Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW jalan, itu tangannya diperebutkan oleh semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir. Ada yang dapat jarinya Nabi, dapat punggung, dapat dalamnya, macam-macam. Ada yang enggak kedapatan tangan Nabi, maka dia ambil tangan orang yang memegang tangan Nabi, dicium tangan orang itu. Itu hadis sahih Al-Bukhari. Syirik enggak? Bahasa kitanya apa namanya itu? Tabarruk. Ini khusus buat Nabi enggak? Coba perhatiin, saya nyebutin riwayatnya panjang loh tadi. Nabi dipegang tangannya sama orang. Yang nggak punya kesempatan megang tangan Nabi, tangan sahabat yang ini diambil oleh sahabat yang lain, dipegang dan dicium-cium. Berarti khusus buat Nabi nggak? Faham? Bahwa ini bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Tabarruk boleh untuk pewaris-pewaris Rasulullah. Ini bukan saya ya, saya nggak usah dikit-kitin.